Pasir. Saya Valentina Situmorang, saya Jessica Relena Butong. Di sini kami akan bercerita tentang legenda Tuan Sari Guraja dan Si Boru Pareme. Kisah ini dimulai dari si Raja Batam yang mempunyai dua keturunan, yakni Guru Tatea Bulan dan si Raja Sumba atau I Sumbao. Selanjutnya, dari keturunan Guru Tatea Bulan ini mempunyai 9 anak, 5 putra dan 4 putri, yaitu Raja Biak-Biak, Tuan Sari Guraja, Si Boru Pareme, Limbong Mulana, Si Boru Anting Sabungan, Sagala Raja, Si Boru Biding Laut, Malau Raja, dan Nantingjo. Tuan Sari Guraja yang merupakan anak kedua Guru Tatea Bulan bertumbuh menjadi dewasa. Demikian pula adiknya yang perempuan Si Boru Pareme. Tuan Sari Guraja dan Si Boru Pareme merupakan anak kembar, di mana pada zaman dahulu anak kembar laki-laki dan perempuan jika tidak dipisahkan sejak dini akan saling mencintai, layaknya hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sedara. Hubungan gelap antara Si Boru Pareme dan Si Sari Guraja menghasilkan buah, sehingga Si Boru Pareme hamil. Waktu pun berlalu, terbongkarlah hasil kehamilan Si Boru Pareme. Adat dan kesepakatan menetapkan hukuman mati bagi mereka berdua yang telah melanggar hukum Batam. Namun, karena kehamilannya, Si Boru Pareme tak boleh dibunuh. Dia dibuang ke sebuah hutan di atas Sabulan, satu daerah yang dianggap sebagai sarang harimau. Saudaranya pun mengusir dia. Usir dia! Biarlah harimau itu yang akan memakannya, kalau bukan karena kelaparan dan deritanya. Singkat cerita, Si Boru Pareme suatu ketika melihat harimau yang sedang kesakitan. Harimau itu mengaum. Oh, Harimau datang membawa deritanya, di mana secerca tulang tertancap di kerongkongannya. Karena sudah terbiasa melihat harimau, Si Boru Pareme tidak takut harimau lagi dan pasrah hingga ia berani menolong seekor harimau yang disebut Opui. mendekatlah kepadaku, aku tidak takut kepadamu, engkau akan kuselamatkan. Dan akhirnya Si Boru Pareme pun berhasil mengeluarkan tulang yang tertancap pada lehernya, sehingga timbullah persahabatan antara Si Boru Pareme dengan harimau yang disebut Babiat Si Tepang atau Opui, sehingga Babiat Si Tepang berjanji pada Si Boru Pareme bahwa tidak ada seekor harimau pun yang akan mengganggu keturunan daripada Si Boru Pareme. Dan saat itu juga kebetulan Si Boru Pareme sedang hamil besar. Semua proses persalinan yang dialami Si Boru Pareme juga dibantu oleh harimau tadi. Lalu lahirlah seorang laki-laki dan
niscaya dia akan mati lajang tanpa keturunan. Lalu suatu siasat dikembangkan dalam kerahasiaan pribadi yang amat sangat. Pada suatu saat yang baik, si Boru Pareme menyerahkan cincinnya pada si Raja Lotung dengan pesan, Wahai anakku, peganglah cincin ini. Pergilah ke tepian yang jauh di sana. Engkau akan menemui Paribanmu. Dan bujuklah ia. Jika ia persis sama dengan ibumu, maka bawalah ia pulang. Jadikanlah ia personduk bolonmu. Baik ibu, saya akan berangkat. Akhirnya si Raja Lotung sampai di sebuah danau, dan si Boru Pareme sudah ada di danau itu. Setelah itu si Raja Lotung pun menemui perempuan yang cantik jelita ini. Dia pun berkata, Satabi Boruni Raja, ada pesan ibuku bahwa aku akan menyarungkan cincin ini ke dalam tanganmu. Jika cincin ini pas, maka engkau akan kuangkat sebagai personduk bolonku. Cincin pun disarungkan dan terjadilah kesepakatan bersama. Lalu keduanya meninggalkan tempat itu dan pulang ke Sabulan atau ke rumah ibunya. Ketika sampai di rumah, ia tidak menemukan ibunya di rumah. Dan seketika ia mengingat pesan ibunya. Jika engkau tidak menjumpai ibu di rumah, maka tidak usah mencari ibu, karena ibu mau mencari ayahmu ke Barus. Marilah masuk. Ibuku tidak ada di rumah. Ia sedang mencari ayahku ke Barus. Maka si Boru Pareme